udah agak ngantuk ya, udah jam 12 soalnya. Ya habis makan. Mata gua lihat deh ini udah mata ngantuk sekali sebenarnya. Ditambah habis makan kenyang. Ini ruangan dingin banget lagi. Sumpah dingin Elah. banget. Dingin banget sumpah ya. Itu gua pakai long sleeve loh. Kan vibes menteng. Iya sih. Kemang. Abis hujan tadi ya, abis hujan. Menteng atau kemang sih? Kemang, menteng mah markas kita. Markas yang itu. Oh iya. Kalau kemarin yang episode sebelum ini di mana? Sebelum ini di apa lagi? Tapi di daerah Kemang, cuma gue lupa di mana. Ya. Entar kita beli dari Sudirman kali ya. Sudirman. Protokol kan jalan bersama. Ih, gila kata banget sih ya Allah. Protokol kesehatan. Jalan protokol, jalan utama. Dan utama. Berarti protokol satu artinya kesehatan utama ya? Bukan sih. Bukan itu. Gue kira konsepnya masuk ke Jalan dalam. protokol tuh yang kalau ditutup bikin orang bingung pengen lewat mana, ya kan? Iya. Oh iya. Ini jalan masuk tuh sering dilewatin banget. Ayo harus bawa. Ayo kita survei ke situ kali. Iya, Ya? itu kan pusat kota. Masuk kota. Survei ke situ kali ya? Boleh kali ya. Boleh. Da Vinci boleh asik. Waduh. Aduh. Di vlogin kali. Boleh. Jadi konten vlog. Di konten vlog. Tapi lupa ya tadi ya, kalau kita nih masih kereta kurang satu orang. Bukan lupa anjir, gue kira tuh nyusul. Oh, nggak jadi nyusul. Gue kira nyusul. Nggak bisa lu. Pintunya kebuka aja. Hmm? Dari tadi yang buka ya. Enggak tahu tutup. Kan bete kalau pas ngedit. Terus ya. Apa aja? Kan tadi udah gue tutup. Oh tadi udah isu. Tadi kapan? Pas kita nyampe sini. Iya sih. Iya, kita kan nyampe sini kan maghrib tuh. Nah, aku kalau kebuka sih mungkin gitu. Ah elah, maghrib banget gue. Adalah. Tapi sebelumnya pintu. Kedengaran sih harusnya. Mau cuma buka. Lu pernah gak sih apa namanya kayak ini lah, gue pengen nanya sih soalnya pernah dihianatin sama seseorang kan? Maksudnya pengkhianatan itu bukan artinya sama pacar doang gitu kan, bisa juga sama teman, bisa juga sama sahabat lu sendiri, bisa juga sama keluarga. Nah sebelum lu cerita nih, sebenarnya tuh pengkhianatan tuh definisinya apa sih? Roman dulu deh. Roman dulu deh. Kalau gua sih mungkin coba lu yang mendefinisikan ya. Tapi kalau gua biasanya gini. Kalau pengkhianatan tuh lebih kayak nih lu sama dia terus nih. Sama dia terus. Nah, kalau misalkan lu main sama yang lain sebenarnya it's okay kan. Enggak apa-apa kan. Nah, cuma ada di satu sisi nih ini nih ketika nih lagi renggang, lu harus balik lagi. Cuma nggak balik-balik gitu. Lupa. Iya. Jangan kan lupa. Kita udah minta gitu loh. Weh, ayo nih beli time again gitu loh. Tapi ya Bisa. bukan nggak bisa mana? Lah, iya. Tapi ya gitu. Paham kan maksud gua? Kayak, oh gua sibuk banget bro gitu. Gua kayak gua begini, acaranya banyak banget. Dan kalau misalkan lu kayak iya sih, gua nggak masalah. Kerja itu apa gitu? Nggak ada tujuan apa ya? Menghasilkan apa ya? Kan menghasilkan sesuatu. Kalau si Indra kan tiba-tiba Tesla dan Tiba-tiba Tesla, Supra, apa juga ada. Nggak bisa tidur beli Tesla. Iya. Nggak bisa tidur beli mobil. Jadi kan itu sih kalau gue nggak kurang lebih sih kalau definisi gue agak kurang paham ya gimana cara ngomonginnya, cuma ya kayak gitu. Gue kayak misalkan sahabat nih, gue butuh nih. Memang sih setiap saat misalkan di saat yang tertentu tuh memang dia memang nggak bisa benar-benar nggak bisa. Tapi kan ada besok, ada lusa, ada minggu depan gitu loh. Ya udah bisa kapan lu pengen cerita. Tapi masih nggak bisa juga. Nggak bisa juga gitu. karena ngeliat snapgram lagi jalan. Iya. Tuh. Oh, gitu sih. Tapi pengkhianatan tuh dasarnya tuh ketika lu lagi nyaman-nyamannya atau lagi sayang-sayang sama suatu orang, tapi lu ditinggal gitu aja. Itu bisa. Cuma kalau gue bukan lebih ke situ. Ini lebih ke misalkan lebih apa ya? Ya kalau misalkan pengkhianatan teman biasa, lu baru kenal apa ya? Juga
juga baru kenal, baru hype-nya. Tapi kan ada ketika dimana lagi hype-nya nih, lu tetap jalan gitu. Lagi ngedown lu tetap jalan. Ya makanya kan bisa dibilang sahabat gitu ya. Tapi lu udah lama, misalkan udah bertahun-tahun gitu loh, terus tiba-tiba dia ketemu temen yang ini, Hilang. ini lu dicari-cari tuh kayak berasa indah gitu. Mungkin nanti kalau susah baru nyari. Iya, belum tentu juga kan hanya yang pernah baru. Gitu. Padahal semuanya punya feedback yang lebih. Ya itu sih, itu lebih ke mungkin pengkhianatan ke pasangan atau ke teman sih. Teman. Gue sebenarnya nggak beda-beda jauh sih, cuman mungkin yang beda kalimat aja ya. Kalau gue sih intinya cuman kayak ya pengkhianatan itu ketika gue udah percaya sama seseorang, siapapun itu, sahabat, pacar, ya temen yang gue anggap teman beneran ya, bukan temen gue banyak. Iya. Cuman teman beneran dikit. Gue udah kasih kepercayaan aja sama dia, cuman ya gimana ya? Dikasih dibocorin. Pokoknya gue udah ngasih kepercayaan sama dia gitu, gue udah yakin gitu. Kayak misalnya anggaplah kita udah janjian jalan, ini sama cewek itu kata si cewek dong. Udah janjian jalan, ketemu di sini ya, nanti main, jajan atau ngapain gitu. Tapi dia nggak datang gitu. Tapi nggak datang itu nggak ngabarin sama sekali. Wah, udah benar nggak bisa. gila. Itu gue udah tapi gue di tempat gitu. Udah nungguin lu nggak ada. Gue menganggap itu sebuah pengkhianatan. Iya, berarti Tapi itu maksudnya kenapa gua anggapnya ketika dia tanpa klarifikasi sama sekali ya nggak balas chat sampai besok gitu. Gimana? Itu dianiakan kan? Kecuali dia masih klarifikasi kayak iya sorry ya gua ya itu wajar lah. Namanya kan orang punya urusan masing-masing yang nggak bisa walaupun ditinggalin. kesel tapi kita bisa. Ya masih ini nggak ada omongan apa-apa. Ya kayak ya pernah jalan sama cewek gitu ketika ya anggaplah balik lagi ke episode sebelumnya dating apps. Oh, dating app. Ketemu nih sama cewek di dating apps. Kayak chatan sebelumnya asik, pas habis ketemu dia kan nggak balas chat. Itu maksudnya ghosting juga nggak sih? Ghosting ya. Berarti kan Namanya kalau ghosting itu kalau di ghosting sama ghosting itu biasa aja. Cuman ketika karena lu udah percaya. Lu yang di ghostingnya udah baper, udah percaya sama dia ya, lu masih kayak hati. berarti kan divisi ini definisi ya udah definisi pengkhianatan tuh ketika lu udah percaya sama seseorang tapi kepercayaan itu malah dirusak. dirusak. Nah, kalau kepercayaan dirusak udah nggak bisa balik lagi. Iya. Masa harus gue sebut quotes sih? Yang apa sih kalau piring dipecahin? Walaupun lu udah solasi atau lu udah lem juga Tapi masih Apa itu beda? atau nggak kayak kertas nih lu udah Oh iya, walaupun lu udah setrika masih ada sedikit-sedikit. nanti nggak bakal Udah nggak bekasnya tuh nggak bakal kepercayaannya udah runtuh lah, udah nggak Ah. udah nggak seperfect dulu. Seperfect. Tapi lu punya pengalaman nggak tentang pengkhianatan? Ya paling ujung-ujungnya Banyak. Oh gila banyak. Ya banyak, kalau gua nggak banyak kayak punya ya ujung-ujungnya pengkhianatan ya pacar sih, diselingkuhin. Kayak gitu doang kalau gua. Gua malah pengkhianatan lucu. Pengkhianatan itu ketika gua diputusin pas SMP waktu itu. Diputusin karena mau fokus UN. untuk enggak naik kelas. Si paling pintar. Tapi ketika udah naik kelas nih, Nggak balikan. bukan, itu pacar baru. Iya. Sama kok SMP kan kayak gitu. SMP. Nah, kalau lo kan ya kelas, kalau gua UN. Jadi gua pacaran sama dia, break alasannya ya mau fokus UN pas Karena kenapa ya? balikan sama mantannya sebelum gua. Nah itu kenapa kalau ketika UN nih banyak pasangannya putus gitu? Menurut gua Karena itu alasannya. menurut gua itu alasan doang. Karena kan banyak kan kayak orang tua aku ngelarang aku pacaran karena mau UN atau enggak, apalagi kalau misalnya mau kuliah nih, aku mau fokus ngejar kuliah dulu nih. Sumpah ya itu bullshit sih menurut gue. Apalagi kalau ya mungkin orang beda-beda ya. Cuman itu sudut pandang gue aja, apalagi kalau skripsian ya. Oh ya aku putus dulu, break dulu ya, aku mau skripsian biar. Malah menurut gue ketika lo mau mengerjakan hal-hal kayak skripsi gitu, lo butuh support dari orang yang cinta kan. Itu bullshit ketika orang itu ngomong hal yang kayak gitu tapi dia Abis itunya, udah Habis selesai ngomong. nih goalsnya nih, dia pacaran sama yang lain. Tapi kalau balik lagi enggak. Kalau balik lagi itu nggak bullshit Enggak. tentunya, karena emang benar-benar mau fokus. cuman lo kan nggak balik lagi. Lo juga Bahkan balik lagi. rata-rata. Alasan doang, ya bilang aja sih gue jelek gitu, makanya diputusin gak usah pakai alasan fokus UN lah, anjir apaan sih. Canda UN. soalnya orang yang gue sebutin kadang saya nonton itu kita. Oh iya. Iya. Halo. Minggu gimana ya? Cerita bisa disebut namanya. Ya kali aja yang gue sebutin tadi yang di SMP masih ingat, tiba-tiba Iya, nonton kan. saya nonton kan. Iya.
Kalau gue tuh masih ingat karena itu membekasnya. Bekas ya berasa sih. Gue bisa dibilang yang gue cerita kalau juga itu kan kayak emang ya maksudnya dulu pernah galau walaupun masih SMP, cuma kayak di titik tergalau gue di umur segitu lah. Gue udah galau banget kayak Iya. Nanti makin tua makin menyakitkan ya. Iya ternyata lebih menyakitkan ya. Dulu tuh nggak ada apa-apanya, geli. Diputusin karena mau naik kelas gitu doang. Itu doang kan. Kok ini lebih berat ya? Yang sekarang lebih gila gitu walaupun Itu dapat kelas ini satu. level 1. Belum di postnya. Baru pembukaan. Baru ini abstrak. Belum bab 1. Belum dapat pustaka. Belum. Gue tuh terlalu ujung ya. Itu mah kan ada di ujungnya. Pustaka paling ujungnya terlalu ujung. Belum pendahuluan lah. Iya. Kalau ini kan kita udah masuk bab 1 kan. Iya. Bukan belum. Bab 2-nya umur ya Allah. Udah lah. Nih, sama dia kan dia banyak kan? Iya, gimana? Banyak mah. Dari teman dulu deh. Teman ya. Temen gua itu Nggak ada ditonton nih. kan cerita aja sharing kalau Namanya juga nongkrong direkam gitu loh. Terus dimasukin YouTube. iya terus ya isi kontennya sharing kan. Iya. Kalau ada yang nggak terima ya Enggak kan ada namanya quality kotor di saat editing gitu. Iya. Ketika lu ada sebutan yang keceplosan bisa dipip gitu. Bisa. Tadi jam 7 itu. nanti ada yang disensor aja ya. Adalah. Itu enggak boleh itu. Itu enggak boleh. Kan kalau orangnya nonton bahaya dia kayak aduh ngomong bukan lu. Iya. Lanjut. Gua kalau pengkhianatan tuh mungkin berarti gua kasih contoh ada 3 nih. Waduh. Temen ya. Mantap banget ya Roman. Temen yang udah Tiga tuh termasuk banyak loh kalau dia. banyak sih 3. ya kalau misalkan itu gua- Tiga kalau lu mau sebutin sekarang. Kalau sebenarnya ada ini 3 ini nih bagian kecil maksudnya kalau gue sebutin semua mak ya kita videonya 3 minggu. Buset ya. Kok 3 minggu berapa episode? Berapa sih doang? ya gue ambil contoh yang 3 nih 3. Jadi dulu gue punya sahabat dari SMP. Gue sahabat dari kelas 1 nih, dari kelas 1. Gue sahabat tuh dalam game namanya game, terus habis itu pernah juga main sepeda bareng gitu ya, sepeda road bike kan. Nah terus ya udah tuh pas udah SMA tuh udah mulai ada rangga walaupun masih beberapa kali ketemu gitu ya. Cuma pas kuliah gue pernah nih, gue tawarin asuransi nih gitu kan. Ya gue juga kenal, gue kan ada bokapnya gila. Gue dulu tuh pernah sampai nginep 2 minggu di sana. Di rumah dia anjir. Udah kenal banget dong berarti. Dekat banget. Ya paling kalau dari Menteng ke ya ke sekitar situ lah. Oh, di situ. Dekat banget, cuma 2 kilo doang lah. Dekat. Gue bisa naik Berarti sepeda. langsung dari sini langsung bisa ke sana. Bisa. Bisa. tengah kota terus juga. Gue tawarin asuransi nih. Yaudah, dia tertarik gitu. Ngomong sama bokapnya. Nah cuma nih semenjak dia ngomong sama bokapnya terus reaksi ke gue kayak agak males-malesan gitu. Males-malesan terus kayak ya kan gue berdoa-doaan kan. Terus bokapnya tiba-tiba ngomong, "Jadi sini mana cepet." Ya kayak tiba-tiba gitu. Kita ketemu sama Iya ketemu sama gua dong. kita begitu. Padahal waktu datang tuh kayak udah ketemu gitu. Terus kayak udah transfer belum gini kan. Udah tapi nggak bisa. Nah ini gue bingung. Dia bayar pakai ATM BCA nggak bisa. Padahal itu seharusnya pakai sistem bisa. Karena gue masukin ke ATM benar bisa. Ada. Ini mau bayar ini ada. Cuma dia bilang nggak bisa. Gue nggak ngerti itu sebenarnya. Jangan tidak dia biar nggak alasan atau gimana. Terus udah habis itu gue tanyain kabar dia, gue ngechat dia, ya Allah, gak pernah dibales. Gak pernah dibales. Telepon dari angkat, gak pernah. Setelah 7 bulan, nah, gue ada teman lagi nih, satu lagi nih. Nah, dia nih emang tai anjing, sengaja ngetemuin gue sama dia. Jadi ngajakin dua-duanya nongkrong di jam sama, gue ketemu. Itu kayak, tapi akhirnya ya. Awkward moment deh. Hah? Awkward moment katanya. Iya, memang awalnya momen cuma ya ujung-ujungnya ya udah jadi teman biasa. Nah,
dua lagi nih, ini lebih krusial buat gua. Terus ya, krusial banget. Jadi gua punya sahabat dari SMA 3. Ini lebih legit nih, karena bertiga. Nah, ya udah bertiga lah ya. Kita sebut lah. Bertiga. Nah, terus habis itu pokoknya gila lu. Sekental itulah. Lu ada apa? Saling melengkapi, lu datang apa segala macam. Wah gila tuh. Itu kayak ibaratnya tuh nggak ada yang bisa memisahkan kita. Udah. Gila lu. Bahkan ya Allah. Jadi sahabat gue ini dia punya cowok. Ya, dia tahu kan biasanya kalau dia punya cowok berarti kan. Nah, ya Allah, dia dilarang nih sama orang tuanya nggak boleh pacaran sama dia. Tapi gue bertiga dong, gue aja nyamuk. Gue yang izinin. Bukan pacaran. Enggak, gue izin. Tante, aku jalan dulu ya. Ya udah, jalan. Gue bertiga sama dia. Gue jadi nyamuk kan nih. Nyamuk dia sama cowoknya. Iya, gue rela jadi nyamuk kan. Gila lu, sesahabat apa lu rela jadi nyamuk gitu. Lu yang izin. Iya, pelukan depan gue yang gede, gue kayak ya Allah. Dia yang izin berarti. Lalu lu bilang aja, banting sih. Biar kaget dikit. No, rem mendadak buk gitu loh. Terus ya udah. Sekarang apa ya? Yang waktu itu memang karena nggak direstuin hubungannya, jadi ya pasti sama gue mulu lah gitu. Nah terus sekarang gitu ya, sekampus juga dong. Dia banget anjing nyopi. Sekampus satu visip lah, masih bisa dihitung visip. Dia itu apa namanya, punya cowok nih, cowok. Cowoknya anak. Iya. Oh iya betul. Gua juga pernah. Om sebut merek. Oh iya, Sunep. Sama. BNS. Betul orang. Nggak. Dek. Kenapa? Ya soalnya jadi orang yang cerita, cowoknya tuh adik kelas gue di SMA. Anak SMA 6. SMA. Ada kelas. Adik kelas dulu gue di SMA. SMA aja dia jadi mana? Cowoknya. Iya. Serius. Bukan. Tapi memang deh benar. Benar. D kan? Dia itu suruh keduanya apa? Keduanya. Hah? Terus keduanya apa? H. Bukan. Gue kira H. Bukan. Ya pokoknya D lah. Ya. Dia. Soalnya gue ngeliat IG si cowoknya ya emang adik kelas gue kan. Enggak. Cowoknya kan kan? Iya. Cowoknya itu sekolah militer. SMA militer. Tahu kan SMA ya? Iya. Militer. Pokoknya abis itu pasti jadi anak yang nggak militer masuk ke ikatan dinasa. Ya. Gitu. Terus di situ ya udah, dan gue juga waktu itu sempat ada masalah sama dia hantam gitu kan, kebetulan di binus satu tongkrongan waktu itu awal-awal temen. Nah gue juga punya, jadi si temennya itu temen gue juga, temen dia kayak ngapain sih masih berantem udah baikan gituin kan. Ya udah gue baikan gitu kan. Nah semenjak itu jadi deket lagi tuh, deket. Kalau kalau misalkan gap kelas tuh suka ke padding gitu ya, berdua doang ya, belum ngapa-ngapain gitu ya. Apa-apain lah. Serius ngapa-ngapain. Iya kan. Ada yang tahu juga kan ya. Padding di mana? Lu punya apa lagi? Kenanya kapan? Wow. Murah banget. Itu yang berapa itu yang keberapa tuh yang ketiga ya? Tadi yang terakhir nih, yang ketiga cerita. Enggak, ini kedua. Habis itu ada lagi. Nah, terus habis itu terus tiba-tiba nih si cowoknya bilang dia nggak suka dekat-dekat sama gua. Nah, gua sih sebenarnya agak memaklumi karena gua kan udah cowok dia cewek gitu kan ya. Oh, di posisi cowoknya juga. Jadi ya gua paham itu loh. Cuma ada di beberapa dan gua tuh nggak ngechat sama dia tiap hari. Atau gua tuh kayak paling nih kayak kalau gua tuh 3 bulan sekali gua ngechat, ngajakin ketemu gitu. Sama cowoknya juga nggak apa-apa gitu loh. Cuma kayaknya kok gue kayak malah main kucing-kucingan gitu loh. Dan ketika gue dikhianatin gitu ya, gue diselingkuhin yang terakhir kali gitu ya, gue kayak lu mana nih musik God menghilang. Nah Sampai sekarang gue paling kayak lu nanti datang dong ke tempat cowok gue nih baru buka tempat kedai gitu. Oh punya cowok. Iya terus kayak iya gitu. Udah. Nah terus yang kedua, nah ini Terakhir. yang ketiga, yang maksudnya ya yang ketiga karena kan gue bertiga nih. Nah terus yang ketiga nih, nah gue masih deket juga nih pas kuliah. Ini lebih better kan? Mungkin karena
sama-sama cowok kali ya. Nah cuma ya gini nih, gua jadi ceritanya, nah Reza tahu nih. Reza tahu, ingat kan waktu itu kita pernah ke kosan temen kita, dan temen gua itu butuh tempat tinggal sementara tuh, yang anak pejabat gitu loh. Iya. Nah, gua pernah ditipu sama dia sampai gua, gila, gua kasusnya panjang sampai ke bokap gua juga. Panjang tuh kasus itu. Sampai suatu ketika, nih temen gue yang ini punya temen juga, temen gue juga, gitu loh. Ini si A, ini si B nih, gue juga kenal sama si B. Si B temenan sama itu yang anak pejabat itu. Nah terus dikenalin lah ke si A. Terus gue bilang, gue gini, dia minta izin gue dulu untuk temenan sama dia, kayak, man, ini gue mau main nih sama si pejabat nih, ngomong sama lu dulu. Iya, boleh nggak? Gue gini, ngapain lu minta izin sama gue? Lu main aja gitu. Ya kan gue nggak enak sama lu apa segala macam gitu loh. Terus gue kayak, ya asal lu bilang, asal lu tahu lu tuh siapa, ya maksud gue tuh tahu diri gitu ya. Masih sadar diri, ya nggak, dia main aja. Cuma ya lu hati-hati. Gue kan yang udah pengalaman gitu loh. Lu tahu ceritanya gimana, dan lu semua bukti yang lu minta gua ada gitu. Terus ya udah, iya kok lu bakal jadi tetap yang the best lah. Yang utama prioritas. Iya gitu ya. Udah awalnya memang itu. Tapi setelah berjalannya waktu kok kayak ini orang main sama lu, terus gua kayak iseng aja. Gak bisa. Terus sekali gue main sama dia, main sama si anak pejabat itu. Main mana dia upward moment itu kayak udah. Sekarang sampai akhirnya gue kayak gue benar-benar mau waktu sama dia doang gitu ya. Ya udah, kapan? Minggu pertama nggak ketemu, Nggak bisa. Ya udah, minggu kedua, ya udah deh, gue yang jemput. Nggak bisa gitu ya. Masih nggak bisa juga. Minggu ketiga, gue kayak ya udah nih, lu tinggal gue jemput, lu yang nentuin waktu, terserah kapan. Masih nggak bisa juga. Terus iya ketemu aja. Yang keempat gue kayak ya udah terserah deh gimana. Udah sebulan tuh, gue kayak lu mau yang jemput ya udah, mau naik mobil lu terserah, pakai cara lu, yang penting kita ketemu. Mau di rumah lu gua sampein, mau di rumah gua lu nyampein gua, gimana Ki? Masih nggak bisa. Gue udah se-fleksibel mungkin. Gua udah se-fleksibel mungkin sebulan. Sebulan, baiknya sebulan. Lu tahu nih, Jokowi walaupun dia presiden, setiap hari Minggu masih main sama cucunya. Main rusak tuh. Tuh, bayangin Nggak aja. bisa sama sekali. Lu itu udah berapa ratus jam itu? Sehari 24 jam. 10 hari udah 240 jam. Ini seminggu berapa? Udah 600 jam, nggak bisa. Gitu loh. Sampai akhirnya gue curhat sama sahabat gue juga ya, temennya dia juga. Gue kayak cowok juga nih, gue kayak adalah pasrah dah gitu. Sampai dia tetap itu kan apa, dia ini lagi ada masalah, ini memang dia lagi bermasalah sama ceweknya, gimana sama mantannya lah gitu, pengen balikan cuma lagi ya gitu dah, panjang. Terus gue kayak ya gue ngerti, gue tunggu lagi sampai akhirnya dah, ini udah batas kesabaran gue udah nggak peduli lu ngomong apa lu, gue udah nggak apa, intinya gue udah nggak mau, gue udah nggak mau gue nyampein dia lagi gitu. Capek lah. Gue capek, gue nggak mau nyampein dia. Tapi gini, lu silahkan lu datang ke gue kapanpun, tahun berapapun lu datang ke gue nggak akan datang ke lu. Bodo amat, lah titik. Itu titik kecewa lu tuh di situ tuh. Iya. Oh, sebelum gue ngomong itu, gue sempat ketemu untuk terakhir kalinya, ketemu ngebahas masalah ini. Terus gue mau kita ngomongin masalah ini tanpa emosi. Ya harus janji dan kelingking lagi gitu ya. Terus sampai akhirnya dia emosi, udah ya gue nggak mau ngomongin masalah ini, gue juga punya masalah. Dan soalnya gue kalau gue punya masalah, gue mendingin diri sendiri daripada orang lain. Gue kayak udah kayak, ya gue diem, sampai nangis gue situ, diem gue sampai dandan balik nggak ngomong apa-apa. Gila. Dia juga ngomong kayak gitu sih. Gue udah, ya terserah lu mau sama siapa, gue udah nggak peduli. Intinya nih, dia ini adalah, dia berarti dua orang itu udah posisinya terancam turun jabatan dari sahabat udah. Ya intinya lu aja dah yang nyampein gua udah nggak mau nyampein lu lagi buat apa. Karena gini, gua sih awalnya kan gua makanya gua mengerti setiap orang punya masalah. Iya. Cuma gini, it's your problem, it's your responsibility. Itu udah tanggung jawab lu gitu loh. Apa urusannya sih kok sampai gua dibawa-bawa?
untuk memahami gue juga ada masalah kali, makanya gue mau cerita gitu loh. Dan lo kalau mau cerita silakan. Nah itu kalau teman sih itu, kalau yang terakhir ini berarti terakhir ya berarti sama gue. Iya. Selingkuh. Ini itu kita tahu semua lah. Iya lah. Selingkuh tapi mikir apa ya? Gue dari awal dia kenal sama selingkuhannya, gue udah bilang jangan, gue udah tahu. Wah, udah mah jangan netting, jangan itu. Iya deh, iyain aja iya. Terus apa namanya? Dan beraninya dia diboncengin dia, jadi dia lagi habis dari mana gitu. Terus diantarin pulang, boncengan naik motor, yang dimana itu salah satu peraturan gue nggak boleh. Kok peraturan gue sih lu bisa naik gojek apa segala macam gitu. Terus ribut lagi gara-gara itu sampai akhirnya dia sebelahan di mobil, walaupun ada sepupu selingkuhannya gitu. Cuma gue tetap asal itu cowok yang belum gue setujui untuk yang gue percaya ya nggak boleh. Oh panjang apa? Karena gue sampai nelfon si selingkuhannya, nemu dari IG ada nomornya gitu, marah-marah segala macem. Masa si cowok itu bilang ya lu harusnya itulah apa namanya, masa si cewek lu kekang kayak gini apa segala macem. Gue udah 2 tahun kayak gini, dia gak masalah kok segera sama lu jadi masalah. Perjanjian itu kan hasil bersama kan? Iya, sepakat bersama, bukan sepihak kan? Iya. Malah jadi kayak belaga bego gitu. Emang awalnya mantan gue agak keberatan, cuma ya gue yakinkan ya dia mau. Kan dia mau, walaupun awalnya keberatan dia mau kan. Sampai apa? Ngebawa-bawa, tapi kan aku gak selingkuh apa segala macam, anjing. Orang gua itu aja apa namanya, ya udah nih, terus gua liatin aja jadian, benar jadian. Masih sampai sekarang. Gua udah konsultasi sama temennya, sama sahabat-sahabatnya kayak, ayo dong temuin gua apa segala macem. Udah nggak usah bilang ada gua, telepon ntar gua tiba-tiba datang. Gua pengen dia ketemu untuk terakhir kalinya karena ya nggak kesampaian gitu, dan gue ditinggalin gitu aja, gila, bagaikan sampah, bahkan sampah aja masih ada harganya. Sampahnya bisa di-recycle. Iya, gue tuh apa nih? Bener-bener dibuang. Terus habis itu ya temennya tau nggak bilang apa, sahabat ya, lu tuh jangan ngejudge sesuatu yang belum teruji. Memang gue ya boleh lah, cuma ya insting gue udah kuat apa kan, waktu awal September masih pakai masker, lama-lama kan dibuka tuh. Nah ketahuan kan gue kayak selingkuh kan. Ya lihat aja ya, gue sih cuma ya karena berlaku. Walaupun lu nggak percaya karma atau apa, karena berlaku. Gua orang yang paling percaya karma. Yeah. Lu berbuat baik lu akan mendapatkan kebaikan, lu berbuat buruk ya lu akan mendapatkan Apa yang lu tangan, yang akan. Amin. Itu sih kalau gue yang paling parah sih emang yang pasangan ini sih. Hidup dia penuh dengan kecewaan. Gila lu. Karena gue sekali percaya, gue percaya banget. Gue udah kayak bahkan aib terbesar gue bisa gue kasih tahu gitu loh. Gue pernah ngapain aja, pernah ini itu. Karena lu udah namanya kepercayaan ke orang tuh segampang itu. Iya. Kalau lu udah percaya kan. Iya, kalau gue udah percaya ya udah. Wah anjing emang. Dan bahkan si cowoknya yang gue kesel, gue udah ngasih tau, lu jaga jarak, ini punya gue. Iya. Iya aja. Iya. Jangan jadi. Iya. Emang dasar gue brengsek aja. Gue. Ya, namanya juga hidup lah. Hidup kan mungkin hidup kita nggak seberat dia lah, kayak kecewaan. Topik pembahasan kali ini emang hanya untuk Roman. Kok panjang banget? Panjang banget dia cerita karena ya hidupnya penuh dengan kecewaan. Kecewaan. Iya benar. Jadi ya mungkin ada beberapa yang kita bakal cerita off cam aja ya. Nggak perlu lah. Lanjutkan aja. Ya kan tadi kan lu dari gimana? Kalau ya gue tadi Apa? yang hal lucu itu kecewaan itu di situ. Apa? Yang gue diputusin karena itu kecewaan. Ya itu. Bukannya kita lagi bahas pengkhianatan. Iya. Kan sama aja kan. Iya sih. Udah titik ngerasa di mana lu dikhianatin. Itu yang kecewa parah lu. itu, yang paling parah. Tadi dulu gue lagi mikir. Oh. Kayaknya sih. Enggak. Kayaknya nggak ada. Gue sih pengen cerita lagi ya, cuman waktu itu udah pernah cerita juga di video sebelumnya yang gue diputusin kenapa. Nah, iya. Ya, itu masih nyambung Ya bisa dilihat di gue itu sih, itu kekecewaan gue maksudnya kayak ya kan titik gue yang SMP kan gak beda jauh sama lu, gue galau tuh ya, kata SMA lebih berasa lagi galauannya. Mungkin titik kekecewaan terberat gue, pengkhianatan terberat gue dalam hidup ya sekarang ada corona.
Ya, itu mah kita diharapin sama dunia. Ya iya. Bukan. Sama Elit Global. Karena sudah ngantuk, Dibahasnya off cam gitu. ya sudah ngantuk, omongan semakin ngawur. Jadi ya, mungkin kita sudah aja topik kali ini gitu. Ya mungkin kan dari gue ya segitu sih. Nggak ada sih gue. Gue juga. Gue mungkin ya bersyukur belum lah. Nggak tahu sih. Jadi jangan belum. Ya, kita nggak tahu jalan hidup kita ke depannya Ya gimana. kita nggak tahu lah jadi Ya, namanya hidup ada bahagia, ada kecewa. timeline hidup orang tuh masing-masing. Jadi mungkin di antara kita bertiga yang paling Detak jantung aja naik turun, masa hidup lu nggak naik turun? Nah, kalau di editing aja Kalau- suaranya naik turun. Iya, maksudnya kalau kan detak jantung naik turun harus sama kehidupan. Kalau lurus aja mati dong. Iya bukan. Ya mungkin dari kita bertiga yang paling berat cuma si Roman. Roman sih. Itu ceritanya berat banget sih. Itu berat bagi banget. gua. Itu berat banget itu Walaupun gua nggak ngalamin, cuma menurut gua ya Karena- itu berasa banget sih. karena kekecewaan itu bukan dari pacar doang. Iya. Dari teman, dari sahabat, apalagi sahabat lagi. Sahabat. Iya. Dan orang Itu belum yang paling berat. Dan Roman tipikal Ya. orang yang kalau udah percaya banget. Wajar kalau dia ngerasa Percaya. dihianatin ya. Dan itu kan juga belum paling berat kita. Itu masih biasa aja. Masih biasa aja. Masih biasa aja. Mungkin yang titik paling berat yang kita paling offline. berat harus off cam. Nggak bisa kalian tonton. Ya jadi kita mau cerita-cerita lagi. Jadi mungkin sekian dari pembahasan kita. Dadah. Kasih waktu dulu sih. Kasih waktu untuk membantu kita beli kamera. Kok subscribe membantu beli kamera? Subscribe itu gratis. Ya. Ini beli kamera nih, ayo. Gratis Satu. lah. Sebentar dong, di detik aja di menit. 5 ya, 5. Ayo kita hitung ya. 3, 2, 1. Satu. Thank you yang udah bantu kita beli kamera karena takutnya kamera ini mati lagi. Ya, Ntar lagi juga mati. ya sama like, comment juga sih. Ya. Bisa. Bye bye. Jadi gimana? Ya, jadi Jadi matiin kamera